Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Revita Sari yang akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri dan teman saya Anila Rena. Baik, di sini kami akan membahas tentang ijarah mausufah fi azimah. Nah, materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Kepada Leni Marlena, dipersilakan. Baik, sebelum saya menjelaskan materinya, di sini saya akan memaparkan pendahuluannya terlebih dahulu. Di era digital yang semuanya serba cepat dan instan, kayak pesan makanan lewat aplikasi, dunia ekonomi juga ikut berubah. Banyak transaksi sekarang yang nggak lagi mengharuskan barangnya ada di tempat saat pembayaran dilakukan. Contohnya, kita membeli rumah secara inden, beli HP secara sistem per order, atau bayar kursus online jauh sebelum kelasnya dimulai. Nah, biar semua aktivitas ini tetap sesuai syariah, hadirlah yang namanya akad ijarah mausufah fi azimah atau akrab disebut IMPZ. Akad ini basicnya adalah nyata manfaat atau jasa dari sesuatu yang belum ada saat akad berlangsung, tetapi spesifikasi dan kualitasnya sudah fix dan disepakati di awal. Serunya kondisi ini bikin sistem ekonomi modern bisa tetap berjalan lancar tanpa melanggar aturan syariah yang anti ketidakjelasan, anti riba, anti menzalimi orang lain. Nah, di sini akan memasuki materi pertama, yaitu tentang definisi ijarah mausufah fi azimah. Nah, kalau kita lihat dari istilah kata ijarah mausufah fi azimah, ini sebenarnya cuma kombinasi dari 3 kata, yaitu ijarah, al-mausufah, mausuf, dan fi azimah. Ijarah ini sederhananya adalah sewa menyewa atau jasa. Jadi bukan jual beli barang, tetapi jual beli manfaat. Lalu mausuf artinya yang disepakati, alias sebelum wujudnya dibuat. Sebagai contoh, misalnya kita kan mesen rumah, nah itu dibangun, tetapi udah tahu ukurannya, modelnya, waktu, warna dindingnya, sampai jumlah kamar mandinya. Sementara fi azimah ini ibarat masih dalam tanggungan, artinya pihak menyediakan kewajiban menyediakan barang tersebut sesuai kriteria yang telah disepakati di awal. Berikutnya materi yang kedua, yaitu hukum ijarah mausufah fi azimah. Berikut ada sumber hukum ijarah mausufah fi azimah menurut SN MUI nomor 101 tahun 2006. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, sampaikanlah waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Berikutnya ada sumber dari hadis. Yang pertama ada sumber hadis menurut Ibnu Majah, yang dimana isinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah upah pekerjaan sebelum keringat kering. Nah, kedua ada hadis riwayat Bukhari
yang berisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Dan ketiga, ada pendapat ulama terkait akad ijarah masufah fi azimah. Pertama, ada menurut ulama Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh Mutaha al-Idad, dalam kitab Taufat al-Mahtazar al-Mijdad berpendapat bahwa ujrah dalam akad al-ijarah al-masufah fi azimah wajib dibayar awal pada saat akad atau majelis akad, sebagaimana wajibnya membayar harga tasman dalam akad jual beli salam. Nah, adapun menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Kafi fi Ibn Habas karya Ibn Qudamah memiliki dua pendapat terkait waktu pembayaran ujarah dalam akad al-ijarah fi masufah fi azimah, yaitu 1. Ujarah boleh dibayar di awal akad, tidak meski dibayar di awal dalam majelis akad, sebagaimana dibolehkan mengakhiri pembayaran ujarah dalam akad ijarah atas barang atas dasar kesepakatan. Dan kedua, ijarah harus dibayar di muka dan dalam majelis akad, sebagaimana harusnya membayar harga tasman di awal dalam akad jual beli salam. Yang keempat, adapun pendapat ulama kontemporer terkait waktu pembayaran ujarah dalam akad al-ijarah al-masufah fi azimah adalah 1. Ada pendapat Naziz Hamad berpendapat bahwa pembayaran ulama dalam akad al-ijarah masufah fi azimah boleh tidak tunai apabila menggunakan kata ijarah bukan kata salam. Yang kedua, Ali al-Qaradahi dalam al-ijarah al-manafi al-sahhas yang disampaikan pada acara Majelis Fatwa Eropa tahun 2008 di Prancis atau Paris membolehkan ujarah tidak dibayar tunai pada saat akad atau al-ijarah masufah fi azimah apabila perjanjian menggunakan ijarah, dan ujarah wajib dibayar tunai apabila menggunakan kata salam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yang itu tentang ketentuan akad ijarah al-masufah fi azimah. Dalam akad ijarah al-masufah fi azimah, hal yang paling penting itu kejelasan spesifikasi manfaat. Karena barangnya belum ada, maka penyedia harus menjelaskan secara detail supaya nggak terjadi yang namanya goro atau ketidakjelasan. Secara ketidakjelasan yang membahayakan salah satu belah pihak. Misalnya, pesan rumah, pihak developer harus menjelaskan soal
nanti tidak sesuai, penyewa berhak menolak dan meminta penggantian. Kalau soal pembayaran, ujaroh dan IMPZ ini bisa dibayar tunai, dicicil atau ditangguhkan. Pokoknya tergantung pada kesepakatan awal. Setelah dibayar, uang ini sah menjadi pemilik penyediaan jasa. Biasanya juga ada uang muka yang fungsinya buat menunjukkan keseriusan. Kalau penyewa tiba-tiba batal, uang muka bisa jadi kompensasi. Tetapi kalau kerugian lebih kecil dari uang muka, kelebihan wajib dikembalikan. Bahkan akad IMPZ boleh disertai jaminan atau ran buat memastikan kedua pihak menjalankan amanah sesuai kesepakatan. Kalau dilihat dari perkembangan ekonomi digital sekarang ini, IMPZ ini bukan lagi hal yang eksklusif untuk sektor tradisional kayak pembangunan rumah, tetapi sudah merambat di dunia fintech, marketplace, bahkan sistem pembayaran seperti GoFood yang dianalisis oleh seorang peneliti yang bernama Eka Sri Apriliana. Kehadiran fatwa DSN-MUI tahun 2016 nomor 101 juga memperkuat akad ini secara hukum. Jadi pelaku usaha, developer, sampai startup bisa menerapkan akad ini tanpa rasa was-was. Kalau ngomongin IMPZ ini penting banget buat mahasiswa ekonomi syariah seperti kita ini, yang dimana supaya kita dapat memahami bahwa fikih ini tidak kaku, malah bervariabel banget dan sifat atraktif mengikuti pertumbuhan zaman. Intinya pembahasan ini bakal ngajak kita buat ngelihat gimana akad-akad klasik bisa connecting dengan ekonomi modern, kayak ngeling masa lalu sama masa depan, tetapi tetap syariah komplian. Jadi secara keseluruhan, IMPZ ini bukan cuma akad yang ilegal dalam syariah, tetapi juga super relevan buat generasi kita yang hidup di era per-order, booking online, pembayaran digital, dan layanan berbasis aplikasi. Fikih ternyata bisa banget keep up dengan perkembangan zaman. Tinggal gimana kita sebagai mahasiswa bisa memahami dan mengaplikasikannya dengan benar. Sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pengimplementasian akad al-ijarah al-mausufah fi al-zimah ini di lembaga keuangan syariah. Nah, pengimplementasian akad al-ijarah mausufah fi zimah ini di lembaga keuangan syariah itu bisa dibilang sebagai salah satu senjata rahasia yang bikin lembaga syariah ini makin fleksibel dan relevan di era modern seperti sekarang ini. Akad ini tuh intinya menyewa manfaat yang belum ada sekarang, tapi dijamin bakal ada nantinya. Jadi misalnya kita bayar duluan untuk layanan atau manfaat yang baru bakal kita terima di masa depan. Nah, adapun menurut Gudah dan Nasar, akad ini itu bisa dipakai untuk banyak jenis pembiayaan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pemesanan, tiket pesawat, layanan hotel, sampai haji dan umroh. Bahkan akad ini tuh cocok banget
buat mendukung pembangunan infrastruktur dan properti yang prosesnya itu memang bertahap. Kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, akad IMVZ ini mirip kayak kita bayar pre-order barang. Misalnya, kita beli iPhone seri terbaru yang belum dirilis. Jadi kita bayar DP-nya dulu. Nah, untuk barangnya itu baru datang sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Yang menjadi membedakannya IMVZ ini itu dia punya aturan syariah yang memastikan bahwa transaksinya itu tetap aman, jelas, dan bebas ketidakjelasan atau gharar. Jadi konsepnya itu mirip pre-order, tapi versi halal dan lebih terstruktur. Nah, selanjutnya implementasi akad ijarah mausufah fi al-zimmah ini untuk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR inden. Jadi dalam PPR inden, IMVZ ini benar-benar berfungsi sebagai solusi modern buat anak muda yang mau punya rumah, tapi unitnya belum jadi. Rumah yang masih dibangun ini nggak bisa langsung dimanfaatkan. Jadi bank menggunakan akad IMVZ agar nasabah itu bisa mulai mencicil sambil nunggu rumahnya selesai. Mekanismenya pun juga nggak asal-asalan pastinya. Yang pertama, ada akad sewa antara nasabah dan bank. Artinya, nasabah itu menyewa manfaat dari rumah yang nantinya itu akan menjadi miliknya. Nah, yang kedua, bank bekerja sama dengan pengembang menggunakan akad istisna paralel. Ini semacam pesan buat dibangun. Jadi bank itu memesan rumah kepada developer sesuai spesifikasi. Yang ketiga, nasabah wajib melakukan pengecekan progres pembangunan sehingga nggak ada tipu-tipu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu, misalnya bayangin kamu beli kos-kosan yang lagi dibangun. Kamu udah DP, terus tiap bulan kamu bayar cicilan sambil nunggu bangunannya selesai. Kamu juga pasti sekali ke lokasi kan buat ngecek kayak ini tuh beneran dibangun gak sih? Nah, sistem dalam IMVZ ini kurang lebih seperti itu, tapi dia lebih aman dan ada payung hukum syariahnya. Nah, juga untuk menjamin semuanya itu berjalan sesuai syariat, DSN MUI itu mengeluarkan fatwa nomor 102 tahun 2016 yang mengatur penggunaan IMVZ pada KPR inden. Fatwa ini penting karena melindungi masyarakat dari praktik yang meragukan, apalagi dalam urusan rumah yang nilainya sangat besar. Dengan adanya fatwa ini, transaksi jadi lebih transparan dan mengurangi risiko penipuan. Nah, akad IMVZ ini juga punya banyak keunggulan dibanding akad murabahah. Misalnya, cicilan ujrah itu bisa floating sehingga lebih fleksibel buat tenor panjang. Yang kedua, pembiayaan itu bisa dilakukan meskipun barangnya belum ada, selama dijamin akan ada. Ketiga, kalau ada masalah pembiayaan, bank bisa menyesuaikan ujrah tanpa harus bikin akad baru. Ini tentunya menghemat waktu dan biaya. Nah, yang terakhir, nasabah tidak kena pajak aset selama masa sewa
karena rumah belum menjadi milik hukumnya. Nah, contoh sehari-hari lainnya, misal kamu ikut cicilan motor yang baru akan diproduksi 3 bulan lagi. Selama motor belum jadi, kamu belum dikenakan pajak kendaraan. Konsepnya ini mirip, manfaatnya belum ada, tapi kamu sudah menyicil dan posisi kepemilikan secara hukum masih di pihak pembiaya. Nah, selanjutnya pengimplementasian IMVZ dalam pembiayaan pendidikan. Dalam sektor pendidikan, akad IMVZ ini juga punya peran yang sangat besar. Banyak keluarga atau mahasiswa yang butuh pembiayaan untuk masuk kampus, kuliah profesional, atau pelatihan tertentu. IMVZ memungkinkan biaya pendidikan dibayar dulu oleh bank, lalu nasabah mencicilnya. Adapun dalam skema ini, lembaga pendidikan dan bank bekerja sama memakai akad IMVZ. Lalu, bank membuat perjanjian dengan siswa sebagai pemohon. Bank membayar biaya pendidikan ketika siswa mulai menerima layanan pembelajaran. Kalau bank telat bayar, artinya kampus itu boleh buat menagih. Bank boleh menjual manfaat pendidikan kepada pihak lain, misalnya ke orang tua siswa, tapi tidak boleh mengubah materi ajar tanpa izin kampus. Contoh sehari-harinya, misalnya kamu mau ikut kursus digital marketing selama 6 bulan, tapi biayanya 5 juta dan kamu belum punya uang cash. Nah, di sini bank bisa bayar dulu ke lembaga training. Lalu kamu mulai kursus, kamu baru bayar ke bank secara bertahap karena manfaat kursus ilmu plus sertifikat baru kamu terima setelah program berjalan. Maka akad IMVZ ini pas banget buat kita pakai. Kalau bank bandel dan tidak bayar ke lembaga pendidikan, kampus berhak memutus kontrak. Siswa pun boleh minta bank mencarikan kampus lain agar hak pendidikannya tetap terpenuhi. Jadi sistemnya benar-benar menjamin perlindungan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada yang berhubungan dengan fenomena kontemporer saat ini, yaitu tinjauan Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 pada fitur GoPay atau aplikasi GoPay. Kita masuk ke pembahasan yang paling relate bagi Gen Z dan pengguna layanan digital, yaitu GoPay. Dengan berkembangnya fintech, perlu dipastikan apakah dompet digital seperti GoPay ini masih bisa sesuai dengan prinsip syariah. Di sini kami mengambil referensi dari jurnal dari Eka Sri Apriliana dan teman-teman menjelaskan bahwa transaksi di GoPay bisa dipahami sebagai implementasi akad IMVZ. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 menyebutkan bahwa IMVZ ini adalah akad sewa manfaat yang belum nyata saat akan berlangsung. Pengguna harus bayar ujrah di muka sebelum jasa diberikan. Nah, kalau kita lihat mekanisme GoPay sama persis. Misalnya kita top up saldo dulu, ini mirip bayar ujrah di muka.
Nah, baru nanti kita pakai layanan Gojek, misalnya ojek online, GoFood, GoSend, dan sebagainya. Lalu saldo langsung terpotong saat kita transaksi. Itu dianggap pembayaran tunai dalam syariah. Contoh sehari-harinya, misalnya kamu isi GoPay 50.000 senilai Rp50.000. Uangnya belum kamu pakai, tapi di masa depan kamu pakai buat naik ojol ke kampus. Ini serupa dengan bayar manfaat di muka, sementara jasanya kamu terima nanti. Struktur ini cocok dengan akad IMVZ. Bayar dulu, baru manfaatnya menyusul. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa fintech sangat mungkin mengikuti kaidah syariah, asal mekanismenya dibuat sesuai struktur akad yang tepat. Ini membuka peluang besar bagi dompet digital syariah dan standar sertifikasi halal untuk layanan fintech. Nah, kesimpulan untuk implementasi akad al-ijarah al-mausufah fi al-zimmah di lembaga keuangan syariah itu sangatlah fleksibel, modern, dan bisa dipakai di banyak sektor. Lalu juga bisa memberikan perlindungan syariah untuk transaksi di masa depan atau deferred benefits. Yang ketiga, cocok banget buat produk-produk kekinian, termasuk KPR Inden dan layanan fintech. Dengan kata lain, akad IMVZ ini berhasil menjembatani dunia keuangan syariah dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk mahasiswa dan generasi muda yang terbiasa memakai layanan digital dan pembayaran praktis. Akad ini juga membuktikan bahwa syariah itu tidak ketinggalan zaman, justru ia adaptif dan siap mengikuti perkembangan teknologi yang ada berdasarkan zamannya. Baiklah, berdasarkan keseluruhan dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa ijarah mausufah fi al-zimmah ini merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang spesifikasinya itu telah disepakati secara jelas walaupun objek manfaat tersebut belum tersedia pada saat akad itu dilakukan, atau dengan kita mudahnya seperti sistem pre-order. Akad ini juga memberikan ruang bagi transaksi modern seperti pembiayaan rumah inden, layanan pendidikan, hingga transaksi digital yang menuntut proses pemesanan manfaat di masa depan atau di masa yang akan datang. Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 menjadi pedoman normatif bagi implementasi akad ini agar tidak mengandung unsur gharar, riba, dan ketidakjelasan. Adapun implementasi IMVZ di lembaga keuangan syariah ini juga menunjukkan fleksibilitas akad ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer yang gak hanya pada sektor properti. IMVZ juga terbukti relevan dalam pembiayaan pendidikan dan menjadi dasar analisis terhadap berbagai transaksi digital, termasuk yang seperti kita bahas tadi, yaitu fitur GoPay. Berdasarkan juga kajian dari jurnal Eka Sri Apriliana, mekanisme top up saldo GoPay yang dilakukan sebelum penggunaan manfaat layanan Gojek menunjukkan adanya kesesuaian
dengan struktur IMVZ, terutama terkait pembayaran manfaat di muka dan kejelasan objek jasa. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi prinsip IMVZ yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Adapun kajian ini memperlihatkan bahwa fikih muamalah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial selama prinsip dasar akad tetap terjaga. IMVZ menjadi contoh bagaimana akad klasik itu tetap relevan dan aplikatif dalam konteks vintage modern seperti sekarang ini. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.